alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fil walidil muslimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibnul amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tahirin ila yaumiddin amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma'alimallahu ta'ala wa zinata ma'alimallahu ta'ala wa mil'a ma'alimallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana semua kita pada saat ini bisa kembali bermuajahah, bermajlis, mengharap barakah, mengharap percikan karamah dari Sayyidi Qutbil Ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali melalui kitab beliau Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa-apa yang Allah berikan kepada Imam Al-Ghazali, Allah juga berikan kepada kita semua dan anak cucu keturunan kita ma'al lutuf wal afiyah. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tak pernah henti-hentinya selalu kita hantarkan dan pasrahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para dzurriyyat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Kita masih berbicara tentang dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan atau mulut kita. Mulut ini diciptakan di depan, bukan di belakang. Itulah kenapa kita ini jangan sampai membicarakan orang di belakang. Jangan sampai membicarakan orang di belakang, karena mulut kita berada di depan. Nah, karena kalau kita membicarakan orang di belakang, maka itu akan menjadi ghibah. Maka masuk yang ketiga, mengumpat orang. Mengumpat ini ya ghibah. Memandir orang bebelakangan. Dosa mengumpat atau ghibah, dosa mengumpat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Ini jadi kita ini menggibah orang sekali, ada orang 2 kali berzina masih berat kita. Kadang-kadang kita ini menghina orang yang melakukan perzinahan, padahal perzinahan ini berat hukumnya, tetapi ternyata ghibah yang kita lakukan ini lebih berat daripada 30 kali berzina. Nah, kayak apa gerang ghibah ini? Dzikruka akhaka ala ma yakrahu wa in kana ala ma alaih. Memandir atau menyebut-nyebut
perilaku atau perbuatan atau tindak tanduk saudara kita nang apabila kita bicarakan dia benci, ada ketujuh walaupun bujur, itu hukumnya ghibah. Hati-hati kita ini. Maka ghibah ini model dipulisi oleh iblis di lisan kita ini kayak madu. Jadi bila memanggil orang itu kayak manis benar. Kita kadang hendak menggibah orang, kawan nama mancing, ini kayak pegarang si anu tuh kisahnya aja. Buktinya kawan kita itu bila kita pandir ini benci, orangnya datang ya, ampihan kita memandir. Nah, itu tanda ghibah. Walaupun itu benar. Nah, kalau kada benar, maka itu buhtan ngarannya. Nah, ini lebih berat daripada ghibah. Kita teruskan dulu. Jadi dosa mengumpat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, dan yang dimaksudkan dengan ghibah itu, dengan ghibah atau mengumpat itu ialah bahwa engkau mengatakan apa saja perkara yang sabit, yang tetap, yang ada dengan seseorang. Jikalau ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah atau tidak suka. Nah, itulah ghibah. Insyaallah. Dan Allah jaga kita berataan. Nah, apabila kita ini terbiasa menggibah, lalu kita berdoa, doa kita ini kadang didengar oleh Allah. Kenapa alasannya? Karena mulut kita, lisan kita ini penuh dengan kekotoran dan najis. Nah, itu bang, jadi kita ini berdoa, ada mau kabul. Dan cuman lah, nah ini hukum fikih ini pulang. Doa itu permintaan. Nah, di permintaan itu disunatkan mendengar menyebut kalimat amin. Nah, kalau masih memuji, kan ada berdoa, jangan amin kita ucapan. Misal Bismillahirrahmanirrahim, jar guru misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, memuji masa itu belum meminta, jangan kita amin. Karena itu pujian, bukan permintaan. Makanya kita di Kalimantan ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, karena banyak yang pada paham nang mana nang memuji, nang mana nang meminta. Di dalam sembahyang apabila melakukan sesuatu yang ada disuruh minimal makruh tiap pembatal, makanya doa kunut. Padahal ada di kitab-kitab benyaring ketika memuji. Papadaannya makmum harus membaca, karena dikhawatirkan yang ada paham lena inya menyambut amin. Nah, makanya kan ada di kitab yang cari aja berataan milik imam itu bacaannya Allahumma hdina fi man hadait. Sunat kada makmum menyebut kalimat amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin. Nah, himbah waqina amin syarra ma qadait. Nah, fa innaka itu pujian bukan doa. Nah, supaya makmum ini karena kada tahu bahasa Arab, supaya jangan ada mau nyebut kalimat amin, maka berataan disuruh membaca supaya jangan sampai tak ucap kalimat amin. Lalu fa innaka taqdi, makmum juga fa innaka taqdi, sehingga ini sama memuji kepada Allah, lalu kada tak ucap kalimat amin. Nah, mestinya si imam wa nastaghfiruka itu permintaan, makmum disunatkan amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi itu salawat pun doa, maka disunatkan makmum kalimat amin. Nah, jadi ini ketahuan nama jahil kayaknya. Nah, kayak doa nampak doa Maulid Al-Habsyi nih.
walamma nadamal fikru min dararil awsafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ilallah mutawassilan bi sayyidi. Itu kan hanya memuji, belum meminta. Ini pada berarti amin amin. Nah supanan kena udah pesantren Nurul Iman. Jadi kita kalimat amin itu kita ucapkan ketika kita ini meminta. Kalau masih memuji, kan ada kalimat amin. Nah makanya di dalam Fatihah ini hari ini kita ijazahkan jar ulama amun hendak kabul permohonan kita, tapi seterilahkan muntung kita nih jangan banyak berdusta, jangan banyak jangan banyak menyalahi janji pemandiran, jangan sampai menggibah, seterilahkan dulu. Nah amun hendak kabul permintaan kita ada di cara yaitu Ummul Quran. Di mana caranya? Baca aja dulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Diulang-ulang 11 kali. Hanya memohon kepada Allah. Apa permohonan kita? Rahasia masing-masing. Hanya sambung ihdinas siratal mustaqim. Itu teryakun mujarabun, ujar para ulama. Perilaku yang seperti itu sangat mujarab untuk doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya karena nasta'innya nang diulang-ulang 11 kali. Nah, nama-nama memperhatikan jadi milik inya. Nama nang kada jadi yang punya hendak habis sembahyang kada habis sembahyang duduk menghadap kiblat, ada keinginan nang sangat urgent lawan Tuhan, nah maka hafal beratan Fatihah ini, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali udah nih hanya iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau na Tuhan ulun minta tolong. Iyyaka nasta'in, kepada pian bang nang kawa ulun ini minta pertolongan, nang lain parah sudah iroe. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Kada boleh kurang, kada boleh lebih 11 kali. Hanya as'aluka, mudahan lulus ujian tahun ini. Tapi belajar juga bang lah. Ya Allah nah supaya aku berjualan bapayuan kayak orang juga, supaya aku macam-macam. Hanya sambung ihdinas siratal mustaqim, maka pertolongan Allah akan memberikan jalan yang lurus untuk menggapai apa yang kita pinta. Ini salah satu dari keajaiban Ummul Quran. Nah ini pangtang ta simpang doa tadi. Jadi bila doa itu disunatakan mendengar amin. Makanya makruh kalau berdoa orang banyak tapi kalimatnya as'aluka. Makruh hukumnya. Orang betul mengaminakan karena sekalinya minta dan seorangan. Nah makruh hukumnya. Jadi hati-hati juga bubuan pian ini nah berdoa minta dua salamat. Sekalinya Allahumma as'aluka salamatan pidinini misalnya wa afiatan pi jasadi, amin juga mendengar makruh. Kemudian pulang ingatakan bilanya ada damir nahnu damir anak bila ada di kalimat isim itu sudah ada damir, maka kada boleh ba'alif lam. Ini kenapa? Allahumma inni as'aluka afiatan pil jasadina jarna upet jual itu. Maka jurang 4 tahun ke sekolah di pesantren Nurul Iman. Wa wasi'atan rizkina misalnya, jangan ba'alif lam gitu. Pi jasadi pi rizki, karena ada di situ ya mutakallim. Itu nahwu itu. Ini as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina.
Subhanallah. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat berataan. Jadi hari ini pertemuan kita andalan diantaranya adalah umul Quran. Macam-macam aja kita nih lawan Tuhan minta tolong, maka keajaiban 11 kali di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan dibuat lagi waknya iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, hanya minta kepada Allah. Ini survei membuktikan. Mungut ada lalu mutur orang menghanyar. Nah hendak maka itu lakasih aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Sampai 11 kali mutur menghanyar kayak lalu tadi tuh hanyar ihdinas siratal mustaqim. Anak babini Tuhan jangan bini ini makanya jangan nyaring, itu rahasia perusahaan. Mudahan kabul hajat berataan. Ingatakan ini dahalakan dahulu amunnya kada paham baik beranai ini belum amin lagi guru amin jar. Alhamdulillahirabbil alamin jar guru amin jar. Itu hanya memuji kada meminta jar Tuhan ini mau hulur baik pada dibare. Nah ini jahil. Karena yang diaminakan itu di permintaan bukan di pujian. Makanya tadi ulama memberi solusi supaya jangan sampai melakukan kemakruhan dalam sembahyang. Kasihan udah subuh bangun udah sekalinya amin di dalam memuji, lalu disuruh membaca berataan supaya jangan sampai kalimat amin terucap. Cuman mestinya si imam ini kebanyakan wanastaghfiruka itu kada nyaring. Padahal mulai wanastaghfiruka wa natubu ilaik itu makmum disunatkan mengucap kalimat amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi amin. Karena salawat itu bagian dari doa. Hanya dalam kitab itu, di dalam kitab-kitab Melayu, kitab-kitab nang mutawalat sangat dianjurkan memang si imam ini sebelum ruku mengucapkan firman Allah wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kada terdengar lagi itu imam. Aku juga kada suah mendengar lagi pengajar imam membaca itu ditakuni kawan ikam di mana terang sampai subuh soalnya melandau terus dia cocok aja kada mendengar. Mestinya waqur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Hanya Allahu akbar. Kita teruskan lagi. Subhanallah. Jikalau ia mendengar perkataan tersebut tentu ia akan marah. Maka engkau dikira, artinya dikelompokkan seorang yang mengumpat lagi zalim, walaupun apa yang engkau sebutkan itu benar-benar berlaku pada diri orang yang berkenaan. Artinya kita sambati itu dasar bujur kayak itu kelakuannya, tapi amunnya kita pandir ini sarik, itu gibah, maka dosanya lebih berat daripada 30 kali berzina. Allah. Orang nih misalnya bulan Ramadan bersembunyinya udah dalam kamar, kurdinnya ditutupnya, itu lawang kamar dikuncinya, begitu pulangnya membawa tuples pulang hanggan maluak kukus rukunya bulan Ramadan siang hari. Sekalinya ada anak muncul liwat di rumahnya menjenguk, aja berukuk sekalinya. Padahal dia dalam kamar yang tertutup udah. Lalu di paunjunan ke situ kamare, aku lalu di rumah si Ano, ada menyangka maka pinaliut terusnya tuh lihat kayaknya padahal berukuk di kamar gibah itu tuh. Lain nong bilang lalang jam 10 ditalinya 2 ruko dimuntung sebilah itu ada gibah kita memandir. Kenapa? Karena sudah terang-terangan melakukan kemaksiatan.
kada gibah. Nah, kita sambung lagi. Dan jauhilah daripada cara umpatan. Ini umpatan ini ia gibahan. Apa gibahannya ini yang dilakukan oleh siapa? Nah, ulama ulama jahat. Yaitulah umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas, tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Tuan guru memandir, jangan kada puasa lah. Ini tak hari berukuk di dalam kamar pulang, mata cangang. Lawan orang itu, nah itu gibah ngarannya. Gibah. Ini kan ulama-ulama ini hati-hati juga. Hati-hati. Nah, contohnya apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan, mudah-mudahan Allah membaikkan halnya. Gibah itu kalinya. Si anu guru ini kelakuannya, lalu jar gurunya nih, mudahan ini tuh jadi orang baik kayaknya, berarti kelakuannya itu jahat. Gibah itu kenapa? Karena diucapkan di hadapan orang lain. Malah mudahan kita nih dapat rahmatnya Allah. Naudzubillahi min jahlik. Maka ini wayah ini kada lalakian, kada bibinian ini. Gawian ini Imam Ghazali menyatakan itu. Sebenarnya saya sangat berduka cita mendengar apa yang telah dilakukannya. Saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Sebenar perkataan yang seperti itu telah menghimpunkan dua kesalahan. Pertama, mengumpat orang karena maksudnya dapat dipaham dengan jelas. Ini ditanggung orang banyak misalnya tuh. Kedua, membersihkan dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Seandainya niatmu ikhlas di dalam doamu itu, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendirian. Ini bilang mudah-mudahan presiden kita hampir melakukan hal-hal yang kada ma'anu masyarakat, ditanggung amin jar masyarakat. Itu gibah. Gibah. Kita ma'amin akan atau umpat. Kenapa? Al-mustami' syarikul qail. Orang yang mendengar hukumnya sama lawan yang berbicara. Jadi pian jangan jual lah. Ini pengajian macam-macam, hati-hati. Bukan mendatangkan pahala, malah menumpuk-numpuk dosa. Sudah andalan kita Fatihah tadi aja sudah berapa tadi 11 kali aja. 11 kali aja tadi nambah. Iya kanas lain. Seandainya niatmu ikhlas di dalam doamu itu, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendirian. Ini diurasi berbicara itu, apalagi benyata bilang malipang ngarannya disambat. Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaibannya di hadapan orang lain. Tetapi ketika engkau mendahirkan kesusahanmu dengan keaibannya, maka itu sama artinya dengan engkau mendahirkan keaibannya. Sebenarnya firman Allah di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam faqarihtumuh. Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Maksudnya atau yang artinya wallahu alam, dan janganlah sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain
apakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya. Jadi mulut ini secara maknawi bercelumur dengan najis. Ini nang Allah kita ini doa kada mau kabul. Ini nang pembicaraan kita berat jadinya untuk berzikir, berat untuk berwirid, berat untuk membaca salawat dan sebagainya. Kenapa? Karena mulut kita penuh dengan najis dan kotoran. Makanya minimal lah ini harus dihafal. Minimalnya harus dihafal. Apa yo? Nah, bacaan kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka umpama 2 jam kita berpandiran bak 4, bak 5, bak 6 lawan kekawanan macam-macam. Amunnya bak 4 aja bedung merenya itu. Bedung. Nah, bila hendak 6 jam bedung misalnya toh pada subuh, tapi udah tuntungan atau hendak bubar, lalu kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka perkumpulan kita tadi itu akan ditulis Tuhan menjadi pahala. Ini nih, jadi pian di kantor misalnya, di instansi apa, kan pian nih mulai jam 7 misalnya udah masuk kantor, ada staf, ada macam-macam di kantor tuh, macam-macam ham. Nah, lalu misalnya jam 2:30 hendak bulikan. Nah, ada mesti harus bersalaman bulikan, kita menjadi pahlawannya. Lalu kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka selama 4 jam di dalam tugas kita di kantor kawanan itu, maka ditulis Tuhan menjadi pahala. Ini harus dihafal gitu. Jadi di mana aja kita bertanam, misalnya petani, mulai jam 7 bertanam, lalu sampai jam 11 tuntung saburungan seorang misalnya, lalu bulikan, lalu saya pun membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka mulai jam 7 sampai jam 11 tadi di perumahan berapa ikut kawan ditulis Tuhan menjadi pahala. Dosa-dosanya yang kecil-kecil dihapuskan oleh Allah. Pian ke pasar, nah di pasar macam-macam nih di pasar nih, lalu hendak bulik dari pasar kita, lalu kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka selama kita di pasar 2 jam, maka selama 2 jam tadi orang yang bersama kita dalam 2 jam tadi menjadi ditulis Tuhan beribadah, berpahala di hadapan Allah. Nih, jadi harus dihafal jujur ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuma mun hendak dosanya kada jadi pahala nambah 4 nih saya ikung-ikung udah ingat membaca. Kita bubaran lah jarak untuk berdahulu bini mau sudah menyuruhkan bulik kena kawan aku bulik juga selesai ya. Jadi kita ini akan jadi pahlawan. Kenapa? Sekalinya dibaca di pada masar kayaknya di buku suhufnya kakawanan kita yang bergabung lawan kita sabarataan kalinya menjadi pahala. Kenapa? Karena kita sebelum berpisah antara satu dengan yang lain membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan usah nyaring-nyaringnya. Aku hendak berdahulu ke Allah subhanallah, kan usah itu. Di Panjarwanan kita malam Jumat misalnya yasinan macam-macam pandir ini pandir itu, kisah pupuk, kisah sawit. Lalu kawan menguap sudah aja bulikan lagi dia kawan kita sedang bubaran kayaknya disuruh tuan rumah membasuh piring. Iya dia kawan, ayo tuan rumah kami bulikan, inggih dia tuan rumah. Lalu ada yang membaca saikong subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka selama dalam perkumpulan itu berapapun jamnya ditulis Tuhan menjadi pahala.
Ini di sekolahan ini nih santri-santri ini disuruh oleh ustadznya menghafal ini, bilang ada hafal push up. Cuma ustadznya pang dulu membaca, soalnya ustadznya ada hafal, ustadznya push up dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Maka kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang berkelompok, makhluk yang bergaul. Maka pergaulan selama dengan kita, karena setiap berpisah dengan perkumpulan dengan diri kita, kita selalu membaca itu, maka kita menjadi pahlawan di hadapan mereka kelak hari kiamat. Kita di taksi, ada dari pang taksi lah. Nah, lalu kita misalnya mulai Kapuas hendak ke Banjarmasin, naik ke taksi. Nah, naik ke taksi lalu sampai kita ke Banjarmasin, turun kita sekalinya 2 jam perjalanan, lalu kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka 2 jam di dalam motor taksi tadi ditulis Tuhan berataan menjadi pahala. Hafal aja kalau inilah, dan hafal berataan. Ini kita teruskan sedikit lagi nah. Dan telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai, maka hindarilah penyakit gibah ini. Dan jikalau engkau mau berpikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Coba engkau lihat pada dirimu sendiri, bukankah dirimu sendiri juga mempunyai aib yang zahir dan aib yang batin? Limpat adalah asar nah. Nah ini aja dulu, nah insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.